Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Update perkembangan penyaluran bansos ya. Jadi buat teman-teman jangan lupa tekan like dan subscribe supaya tidak ketinggalan info terbaru seputar penyaluran bansos. Nah, oke, kita langsung saja ke info yang pertama ya. Ini penting untuk saya sampaikan ya. Mengenai status penyaluran program bantuan sosial tahap ketiga ya. Ini untuk bansos PKH dan BPNT, baik KKS lama maupun KKS baru. Untuk saat ini ya, proses penyaluran di Bank BSI, BRI, BNI dan Bank Mandiri ya, ini ya, dari Bank Mandiri saat ini masih terus disalurkan ya, atau sedang berjalan. Jadi di setiap daerah itu berbeda-beda ya. Jadi harap ditunggu. Kalau sudah SI di aplikasi Sikenji, silakan dicek 3 hari sekali maupun seminggu sekali. Tetapi kalau belum SI, harap ditunggu ya. Mungkin ada juga ya, teman-teman sekalian statusnya pas dicek itu baru SPM atau baru berhasil cek rekening, itu harap ditunggu ya, harap bersabar. Dan tidak perlu khawatir. Asalkan sudah SPM, itu masih ada harapan bansosnya bisa cair ya. Tinggal menunggu sampai berubah menjadi SI di aplikasi Sikenji ya. Terus berikutnya mengenai PKH dan BPNT untuk anggota baru ya. Ini juga penting untuk saya sampaikan. Untuk bansos tahap yang ketiga ya. Pencairan sedang berjalan melalui PT Pos Indonesia dan Kartu KKS. Bagi KPM yang berada di wilayah pelosok ya, di wilayah 3T itu untuk saat ini pencairannya melalui PT Pos Indonesia ya. Karena Bank Himbara itu memiliki keterbatasan dalam penyaluran ya. Makanya diserahkan pencairannya melalui PT Pos Indonesia. Tetapi buat teman-teman yang sekarang mungkin pindah ya atau berada di tinggalnya di dekat agen ya atau tidak terlalu jauh dari kota atau di pedesaan biasa, itu pencairannya akan dialihkan ke kartu KKS. Jadi untuk saat ini untuk anggota baru pencairannya masih terus dilakukan di berbagai daerah. Jadi tidak perlu khawatir. Asalkan di di Sikenji ya, statusnya tidak dikeluarkan ya, atau bisa dibilang masih terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos, itu masih ada harapan bisa cair ya. Asalkan desilnya itu tidak tinggi. Kalau desilnya 5 ya, itu untuk saat ini memang sudah tidak dapat bansos reguler seperti PKH maupun BPNT, walaupun masih tercover sama KIS PPIJK ya. Jadi yang bisa mendapatkan bansos reguler itu KPM yang berada di antara desil 1 sampai desil 4. Jadi yang diutamakan itu desil 1 sampai 2 dulu ya. Setelah kuotanya terpenuhi baru dialihkan ke KPM yang berada di antara desil 3 dan 4. Jadi untuk saat ini masih terus disalurkan untuk anggota baru, baik PKH maupun BPNT, via PT Pos Indonesia dan Kartu KKS. Terus berikutnya mengenai bansos validasi ya. Untuk saat ini masih terus diperbarui ya. Ini masih berjalan ya bagi KPM yang memenuhi syarat program baik PKH maupun BPNT. Karena mungkin banyak juga yang memperbarui data ya, yang kemarin mungkin salah input data, baik itu kesalahan penulisan nama, tempat sama tanggal lahir ya. Setelah disinkronkan ya, itu masuknya ke proses validasi ya sama sistem. Nanti kalau cocok ya nanti bisa mendapatkan bansos ya. Entah itu bansos PKH maupun BPNT, nanti dicocokkan terlebih dahulu sama sistem. Jadi silakan dipastikan apakah datanya itu sudah sinkron atau belum ya, sudah mutakhir atau belum, apakah ada kesalahan input data atau tidak ya. Itu silakan tanyakan juga ke pendamping maupun ke perangkat desa ya mengenai data yang diinput ya. Terus berikutnya mengenai bantuan pangan beras 30 kg ini penting untuk saya sampaikan karena ada juga mungkin yang sampai sekarang itu masih menunggu untuk pencairan bansos pangan tersebut. Termasuk di daerah saya sendiri, daerah Cilacap, Jawa Tengah ya. Untuk saat ini memang masih kebanyakan masih belum disalurkan ya. Jadi kita juga harus menunggu update-nya. Nanti kalau sudah ada pencairan akan saya sampaikan seperti ini ya.
Untuk saat ini statusnya itu masih terus disalurkan di berbagai daerah untuk bansos beras ya, yang 30 kilogram untuk alokasi bulan Juli, Agustus, dan September. Ya kita tunggu saja di akhir bulan September bagi yang masih belum cair. Ya silakan kalian berharap ya, tetapi jangan terlalu berharap dan jangan lupa berdoa ya. Semoga nanti ada kabar baik mengenai pencairan untuk bansos pangan tersebut. Jadwal pencairan tiap daerah berbeda-beda karena kendala distribusi dan ini wajar ya. Di setiap daerah itu pencairannya itu berbeda-beda tergantung kesiapan data dari pemerintah itu sendiri ya. Terus berikutnya mengenai program Indonesia Pintar atau PIP. Untuk saat ini masih terus disalurkan ya. Untuk siswa jenjang TK ya, ini terbaru itu TK, terus SD, SMP, SMA atau SMK ya, SLB serta jalur non formal kayak paket A, ya paket B, paket C ya, dari keluarga miskin atau rentan miskin. Kalau keluarganya itu dianggap mampu atau desilnya tinggi, ada kemungkinan sudah di-exclude atau dikeluarkan ya, karena tidak memenuhi syarat program bansos PIP terutama ya. Jadi silakan tanyakan juga ke Bapak atau Ibu guru yang ada di sekolahan mengenai pencairan untuk bansos PP-nya, supaya nanti diberikan solusi. Mungkin ada juga yang sudah cair, ada juga yang masih belum ya. Itu dikarenakan mungkin banyak masalah ya. Mungkin datanya sudah tidak aktif atau ada masalah lain ya. Atau sudah tidak memenuhi syarat. Itu silakan tanyakan supaya nanti diberikan solusi mengenai pencairan untuk bansos PIP-nya. Terus mengenai bansos atensi AB ya. Ini banyak banget yang bertanya. Tetapi pas dicek ternyata banyak data yang sudah ter-exclude ya. Ini penting untuk saya sampaikan karena untuk saat ini memang masih terus disalurkan ya bagi KPM yang memenuhi syarat. Itu bisa dicek melalui aplikasi cek bansos. Apakah masih terdaftar atau tidak? Kalau sudah tidak terdaftar ya, itu ada kemungkinan sudah tidak cair lagi. Itu yang penting untuk saya sampaikan ya. Untuk saat ini masih terus disalurkan ya, khusus bagi anak status yatim, piatu atau yatim piatu tergolong tidak mampu. Kalau anak yatim tersebut ya atau anak piatu, yatim piatu itu berasal dari keluarga mampu ya atau desilnya tinggi, itu dianggap tidak memenuhi syarat ya. Tidak memenuhi syarat. Kalau desilnya di antara desil 1 sampai desil 4 ya, itu ada kemungkinan ya masih bisa cair. Yang tidak cair itu desilnya tinggi ya, di atas 5 ya, itu ada kemungkinan sudah tidak dapat bansos YAPI ya. Atau ada anggota keluarga yang terdaftar secara resmi sebagai aparatur sipil negara, itu juga bisa menyebabkan bansosnya tidak cair, baik PKH ya, terus PPNT ya, maupun YAPI, itu juga bisa berhenti. Jadi silakan dicek apakah masih terdaftar atau tidak. Kalau sudah tidak terdaftar ya nggak mungkin bisa berharap ya, karena kalau sudah tidak terdaftar itu ada kemungkinan sudah tidak cair ya. Itu yang penting untuk kita cek ya. Itu bisa dicek melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial. Itu gratis, tidak dipungut biaya ya. Terus berikutnya mengenai bansos BLT. Ini bukan BLT Kesra ya. Ini BLT dana desa. Ini saya tegaskan lagi, BLT dana desa itu berbeda dengan BLT Kesra. Itu yang perlu diingat ya. Untuk saat ini masih terus disalurkan di berbagai daerah untuk BLT dana desa dengan jadwal penyesuaian kesiapan data pemerintah daerah setempat. Jadi bisa dibilang untuk saat ini ya itu masih terus disalurkan untuk bansos BLT dana desa. Apabila di desa teman-teman sudah cair tetapi di desa sebelah masih belum ya, mohon maaf ya. Karena ini sudah berbeda kepengurusan, sudah beda lurah ya, sudah berbeda kepala desa. Jadi jangan samakan antara desa yang satu dengan desa yang lain karena itu sudah berbeda kepengurusan. Dan untuk saat ini, untuk bansos BLT dana desa masih terus disalurkan di berbagai daerah. Jadi harap bersabar ya. Semoga nanti ada kabar baik mengenai pencairan untuk BLT dana desanya ya. Terus berikutnya mengenai bansos BLT Kesra yang tidak cair. Jadi kalau ada yang bilang BLT Kesra cair di bulan ini, di bulan Agustus, ya bisa dipastikan informasi tersebut tidak benar. Karena dari pemerintah sendiri itu tidak ada informasi resmi mengenai pencairan untuk BLT Kesra ya. Tapi kalau BLT dana desa itu berbeda ya.
Kalau BLT Kesra untuk saat ini memang kosong, tidak ada pencairan ya. Bisa dibilang masih menunggu informasi resmi atau pembaruan data dari pemerintah ya. Jadi harap ditunggu ya. Ya, kita tunggu saja, semoga di tahun ini ya, itu ada kabar baik mengenai pencairan untuk BLT Kesra. Karena di tahun kemarin itu pencairannya juga di akhir tahun ya. Ya siapa tahu nanti di akhir tahun nanti ya, ada kabar baik mengenai pencairannya ya. Terus berikutnya ini mengenai alur progres pencairan ya di aplikasi Sikenji. Ini penting untuk saya sampaikan bagi KPM yang mungkin masih belum paham atau masih awam yang baru terdaftar secara resmi sebagai penerima bansos. Ini silakan dicatat ya. Ini yang pertama ya, progresnya itu melalui verifikasi dulu ya, verifikasi data dulu. Apakah datanya sudah mutakhir, sudah sinkron, atau apakah ada kesalahan penulisan nama atau tempat, tanggal lahir, itu perlu diverifikasi ulang ya. Setelah diverifikasi, nanti masuk ke cek rekening. Nanti akan muncul apakah berhasil cek rekening atau tidak ya. Itu nanti setelah verifikasi selesai ya. Mungkin ada juga yang berhasil cek rekening, ada juga yang gagal cek rekening dikarenakan datanya bermasalah ya. Mungkin tidak sinkron, tidak mutakhir, ada kesalahan penulisan nama, tempat, tanggal lahir, dan sebagainya. Itu yang menyebabkan kenapa gagal burekol ya. Itu yang perlu diingat. Terus berikutnya penerbitan SPM ya, surat perintah membayar, habis itu SP2DRE ya. Terus dilanjut SI atau standing instruction. Ini kalau sudah SI di aplikasi Sikenji, itu pendamping sosial hanya bisa menyarankan ngecek ya. Saya juga bisa menyarankan ngecek ya, itu 3 hari sekali maupun seminggu sekali supaya tidak terlalu sering ya. Karena tidak ada laporan resmi mengenai data bayar kapan saldo itu masuk ke kartu KKS. Jadi kalau sudah SI ya di aplikasi Sikenji, itu pendamping sosial ya hanya bisa menyarankan ngecek. Nanti setelah dicek ya, itu tinggal menunggu waktunya pencairan ya, karena ada juga yang sudah ada saldonya tetapi pas dicairkan itu belum bisa dikarenakan belum waktunya cair ya. Jadi harap bersabar. Yang penting itu cair dulu ya, jangan nanti pas dicek terus saldonya berkurang, karena ada juga yang dicek itu nggak bisa dicairkan tetapi malah kepotong terus saldonya ya. Jadi sayang banget. Jadi jangan terlalu sering dicek. Kalau dicek sudah ada saldonya, ya sudah, ditunggu saja sampai waktu pencairannya itu tiba ya. Terus selanjutnya saldo masuk atau cair ya. Ini top up saldo ya. Nah, ini juga ada sedikit bocoran buat teman-teman ya. Semua produk Shopee yang tiba-tiba muncul di video ini itu kebanyakan sudah disubsidi harganya. Makanya jauh lebih murah ya. Untuk pria dan wanita itu ada kaos murah seperti yang saya pakai ini. Ini ada kaos polos murah, bahannya tebel, ini bisa kalian lihat sendiri. Bahannya bagus, kaosnya murah. Harganya itu sekitar 20 ribuan ke atas sudah dapat ya, ada 30 ribuan itu juga sudah dapat ya. Terus ada baju kemeja murah, celana panjang dan pendek murah, dan masih banyak lagi. Silakan dicek, link produknya ada di deskripsi. Terus berikutnya, ini ada imbauan penting dan wilayah pencairan. Ini bagi yang sudah SI saja. Tetapi kalau belum SI ya harap jangan dicek ya, kalau baru SPM atau baru berhasil cek rekening ya. Bagi KPM yang status di aplikasi Sikenji sudah berubah menjadi SI atau standing instruction, disarankan untuk segera mengecek saldo kartu KKS di wilayah berikut. Ini untuk wilayahnya ya. Ada Tanah Datar ya, ini yang pertama. Terus Bangka Barat, Gorontalo, Sambas ya, Bima, Maluku Tengah, Kota Makassar, Tanah Tidung, Konawe Selatan, sama Kepulauan Sangihe ya. Ini saya ulang lagi untuk daerahnya ya. Tanah Datar, Bangka Barat, Gorontalo, Sambas, Bima, Maluku Tengah, Kota Makassar, Tanah Tidung, Konawe Selatan, sama Kepulauan Sangihe ya. Dan bagi KPM yang merasa layak menerima bantuan sosial namun tercatat dalam desil tinggi ya, itu disarankan mengajukan penurunan desil dan perbaikan data bisa melalui pendamping sosial ya, kantor kelurahan, atau melalui aplikasi cek bansos dari Kementerian Sosial sebelum tanggal 10 setiap bulannya ya. Jadi silakan buat teman-teman yang ingin memperbarui data, itu saya sarankan memperbaruinya setiap tanggal 1 sampai tanggal 6 saja ya, supaya waktunya itu longgar ya. Karena kalau melewati
tanggal 10 ya, melewati tanggal 10, itu ada kemungkinan masuknya ke daftar antrian, makanya jauh lebih lama ya. Jadi silakan melakukan pembaruan data di setiap tanggal 1 sampai tanggal 10 ya. Lebih amannya tanggal 1 sampai tanggal 6 di setiap bulannya. Dan tugas saya untuk hari ini sudah selesai. Apa yang perlu saya sampaikan sudah saya sampaikan semua ya. Mengenai PKH BPNT untuk KKS lama baru ya. Terus PKH BPNT untuk anggota baru. Terus bansos validasi ya. Terus mengenai bantuan pangan beras 30 kg ini sudah saya sampaikan semua ya. Terus mengenai PIP, atensi API, serta BLT dana desa ya. Dan sekian dari saya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita berjumpa lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.